Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja pada hari ini bawa Pak Dila ke sini ya, karena kuliah tinggi ini kalau saya ambil dari belakangnya Anda nggak ngerti permulaannya, saya ambil permulaannya nggak nututi belakangnya. Ini ada gabungan dari 4 penampilan saya. Ketika penampilan saya terakhir sama penampilan yang kemarin itu adalah sama setelah saya lihat, dan tidak ada perubahan baru. Jadi saya ambil juga punya saya, dan dari kemarin saya ambil epidemiologi karena itu terbaru 2024. Tapi mengenai patofisiologi, imunopatologi dan pelajaran imun yang telah Anda dapatkan itu nanti saya singgung-singgung di sini, sehingga nanti Anda merasa oh ya saya dapatkan pelajaran imun itu penting, tapi saya diterangkan untuk sini gitu ya. Tapi ya tidak dalam nanti saya lihat kedalamannya itu kalau saya sampai terlalu dalam nanti saya bilang ini tidak perlu, ini langsung aja sampai ke analisisnya itu ya, lisis dan apoptosis model-model seperti ini. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mulai dengan bahwasanya kita Indonesia ini ada negeri syarat penyakit ya. Semua penyakit ada, sampai AIDS ada, sampai COVID juga ada. Dan dengue ini bukan penyakit yang aneh. Sejak tahun 68 sudah menyerang di Indonesia dengan angka kematian pada anak-anak itu 33%. Sekarang ini sudah sangat kecil sekali, sampai per mil aja. Dan selalu kebutuhan trombosit itu rawan utamanya di daerah-daerah yang jauh dari PMI. Dan Indonesia seringkali PMI itu mendapatkan kantong darah yang terinfeksi sehingga banyak yang harus dibuang. Lanjut. Jadi sampai sekarang itu selalu dibikin muat oleh nyamuk, karena nyamuk ini tidak pernah hilang dari tahun ke tahun, dan sampai saat ini setahun itu penuh itu ada dengue, sehingga ini bukan penyakit 5 tahunan dulu, yang 5 tahunan ada penyakit tahunan hanya pada musim hujan. Sekarang pada musim panas pun ada dengue, sehingga itu bikin mumet di kesnya. Ini urusan anak-anak mengapa kok meninggal, karena ke dokter itu sudah dalam bentuk kritis ya. Dan kadang-kadang kita itu tidak begitu mementingkan alat-alat kita atau layanan kita sendiri. Ini salah satu contoh ya, PT Astra International ini. Dia dikenal sangat peduli kesehatan. Namun dia meninggal karena DB. Kenapa dia meninggal? Karena dia dibawa ke Singapura. Dia dibawa ke alam syok, dia dibawa ke lapangan terbang, ke pesawat. Dari pesawat dia dibawa ke Singapura. Di Singapura dia turun di lapangan terbang lagi, dan dalam syok sampai akhirnya saya simpel sampai di rumah sakit NUH. Maka dia tertawan lagi karena sudah syok saya di Meksiko. Dia kemudian meninggal. Coba dia dari tempat dia rumah dibawa ke RSCM itu aja dengan sembuh, karena obatnya cuma infus. Tapi dia terlambat infus, dan dia presiden direktur Astra. Ini nyamuknya, Anda sudah tahu semua ya, nyamuknya belang-belang itu bisa dapatkan di kebun atau di luar rumah kita, di celana-celana yang digantung, di sepatu, di pojok-pojok tempat yang gelap ya. Jadi Januari 2024 ada 7,6 juta kasus yang terkonfirmasi, yaitu 3,4 lainnya secara klinis, yang 16.000 ada kasusnya berat, dan 3.000 kasus kematian. Biasanya terbanyak itu adalah anak-anak, karena anak-anak tidak bisa sambat, tidak bisa mengeluh. Paling anak-anak itu malah yang orang dewasanya yang tidak mengetahui. Anak yang tadi rewel, kemudian sekarang karena shock dia diam aja, dipikir sudah tenang. Kemudian anak tadi yang fever, kemudian mengalami shock, temnya turun, yang kalau panasnya sudah turun, anaknya sudah tenang, ya tenang terus.
bangun lagi gitu. Itu ada yang tak banyak. Padahal sebenarnya obatnya cuma infus saja sebetulnya. Ini ada kasus yang terjadi dan ada kematian yang didapatkan sebagai data. Itu adalah tempat-tempat yang highly endemic, tambah gelap tambah endemic ya. Iya. Itu adalah ilmunya saya mau suka sejarah ya. Di mana-mana kalau saya kasih kuliah mesti sejarah ya, bisa tahu dulu supaya Anda tahu. Itu kata dengue itu berarti kata sahili, kadengo atau pepo ya. Kemudian di Spanish itu dengue itu describe, digambarkan sebagai person yang menderita bone pain. Justru itu adalah nyeri itu dia dianggap yang pertama itu nyeri tulang. Maka ada kata-kata yang ada baca break bone fever, jadi bone itu seperti pecah ya, break bone fever itu adalah dengue. Dan dia dikenal itu 1989 yang confirm di beberapa kelas itu sebagai break bone fever dengan nyeri otot dan nyeri sendi. Kemudian ada abad ke-20 diketahui bahwa itu adanya virus. Kemudian setelah perang dunia kedua terjadilah pandemi di Asia dan berubah ke seluruh dunia. Etiologi adalah dari Flavivirus virus, Flavivirus jenisnya. Itu adalah dengue virus adalah virusnya, spesiesnya. Kemudian ada sub type-nya ada den 1, den virus 1, 2, 3, 4 ya. Dan disebarkan oleh Arbor ya. Arbor itu arthropod borne virus. Arthropod yaitu arthropod itu si nyamuk tadi ada den 1, 2, 3, 4. Jadi kalau Anda pernah kena gen 1, jangan kaget kalau nanti tahun depan kalau gen 2, gen 3 sampai komplit kena gen 4 ya. Terus di spektrumnya luas bisa sampai under symptomatic. Kalau symptomatic ini biasanya di bawah fenomena gunung es sama saya kemarin saya bilang infectious disease. Banyak yang asymptomatic, tahu-tahu di studi epidemiologi, secara serologi mereka banyak positif dan titernya tinggi-tinggi. Sebagai semisal kita semua di kelas ini diperiksa vital semuanya akan positif. Tapi kalau kelas ini di Netherlands atau di US, di negara-negara yang subtropik, sekelas diperiksa vital semua akan negatif. Maka mereka kalau berlari ke Asia mesti divaksin. Kita kalau berlari ke sana vaksinnya beda, vaksin yang encephalitis, vaksin yang pneumonia, model seperti itu. Ini epidemiologi tadi bisa kita sebutkan. Jadi ini the second most waterborne pathogen after malaria yang terberat ya. Kemudian yang kedua, kemudian terjadinya re-emerge, kadang-kadang tidak ada, hanya emergency hilang, kemudian ada lagi re-emerge. Kenapa kok bisa jadi re-emerge? Karena ada population growth. Kedua, adanya increase air travel, terbang itu cepat. Sekarang ngomong-ngomong di sini, nanti sore sudah ada di New York atau di mana gitu ya. Kemudian urbanisasi, kalau di sini bukan sanitasi jelek, sehingga ada sarang-sarang nyamuk. Nanti mungkin ada beberapa tempat yang saya bisa gambarkan tempat sarang nyamuk. Kemudian climate change ini sekarang tidak begitu berarti karena air tergenang di mana-mana, baru tidak musim hujan tetap ada tergenang air, tetap ada tempat sarang nyamuk. Ini adalah model dari virusnya. Dia termasuk RNA, ssRNA virus seperti envelope. Envelope ini nanti akan menjadi detection, envelope ini nanti akan menjadi satu sarang diagnosis.
Ini ada capsid, ada M, ada I, ada sebagai RNA. Ya. Lanjut. Nah ini adalah sketsa dari genomnya. Kalau genomnya itu dipanjangkan gitu, makanya adalah genom adalah yang tepatnya adalah capsid, itu membrane, dan yang nanti jadi antigen determinan itu adalah NS1. Nah, itu nanti ada di laboratorium NS1 ini yang dideteksi dan ini adalah khas. Kalau NS1 antigennya positif atau mesti ada virusnya ya. Mesti tidak ada cross reaction. Ini adalah ada human model dari virusnya ya. Untuk jadi ini ada sel dari manusia ya, sel dari manusia itu punya begitu banyak reseptor. Dan reseptor itu khas masing-masing. Untuk measles nyantolnya di sini. Nah, untuk si reseptor masuk dengue itu masuknya di heparan sulfat ini ya. Ya di sini tempat-tempat masuknya ini namanya entry. Disebutnya kalau dalam imunologi adalah internalisasi, internalization. Ini adalah nyamuknya ya, dari nyamuk ke manusia, membawa kemudian digigit nyamuk yang steril, apalagi akan jadi infeksius. Itu balik motornya demikian. Nah ini ya, di manusia nyamuk balik manusia lagi. Ini hampir sama dengan tadi. Gitu, karena hitam ini highly prevalent. Lanjut. Ini adalah suatu sequential infection hypothesis. Jadi pada dengue itu ada primary infection pertama masuk dan secondary infection. Pada primary infection itu biasanya tidak begitu berat karena severity-nya tidak seperti pada yang secondary. Karena secondary ini akan menyebabkan plasma leakage yang lebih berat. Di sini ada immune response lebih berat, kompromen lebih berat, sehingga kebocoran shock jadi lebih berat. Sehingga kalau Anda mendapatkan secondary infection harus lebih hati-hati pada primary. Tahunya tema nanti dari IgM, IgG. Kalau ada IgM positif, IgG negatif itu primary. Kalau ada IgM positif, IgG positif berarti dulu pernah, sekarang kena lagi. Kalau IgG saja itu pernah kena, tapi sekarang tanda tanya masih kena apa enggak, karena IgM belum muncul, tetapi klinis sudah muncul. Jadi dengue ini adalah salah satu acute fever disease yang sulit dibedakan dengan yang lain, kecuali kalau Anda sudah punya laboratorium, kecuali kalau dia sudah thrombocytopenia. Kalau dia masih labnya normal-normal aja, Anda sulit mengatakan ini suatu dengue atau non dengue. Yang jelas Anda bisa sebutkan ini suatu acute viral infection. Mungkin undifferentiate, mungkin juga suatu dapat diferensiasi tergantung dari laboratorium yang ada di kota yang di tempat Anda tinggal. Lanjut. Ini adalah modelnya. Jadi ya bagaimana yang ini adalah yang tidak terdeteksi, yang ini adalah bentuk demam berdarah dengue-nya. Itu yang kecil di atas ini DSS yang puncak sekali yang meninggal. Lanjut. Ini contoh di mana waktu dicoba dengue ini merusak tidak pada sel, dicoba diinkubasi 24 jam. Anak endotelinya mulai bagus. Begitu di dengue banyak yang bolong, banyak endotel yang rusak. Berarti dengue ini tidak hanya cuma melewati immune reaction, tapi juga merupakan CPI. CPI itu adalah cytopenic effect. Jadi dia sendiri itu langsung menyebabkan si sel itu mengalami apoptosis, kematian dan hilang. Lanjut.
Ini suatu gambaran infeksi dari dengue yang sangat sederhana ya. Jadi ada virus, karena virus ini terikat dengan antibodi. Kemudian dengue virus ini setelah dikenal melewati antibody enhanced teori ADE namanya, yang ditemukan oleh atau hipotesiskan oleh Hallstatt di tahun 1977. Waktu itu sudah dikatakan bahwa adanya ADE, antibody enhanced. Disebut antibody karena ada antibody enhanced, atau peningkatan masuknya virus itu karena ada antibody kedua yang tidak mempunyai efek netralisasi, terus subnetral. Maka antibodi kedua subnetral ini memberi kesempatan terbukanya si reseptor untuk si virus itu masuk. Ceritanya asal begitu. Ruwet ya? Enggak ada ruwet. Jadi kalau ada antibodi, ada virus dinetralisasi seperti kemarin teori saya itu, dengan netralisasi maka dia hilang. Bisa juga oksigenisasi, bisa juga inflamasi. Kemarin ada beberapa jalur untuk melakukan immune reaction di teori imunologi saya itu. Nah, kalau ini agak berbeda. Hallstatt itu mengatakan kalau antibodi 2, antibodi DN1 dan antibodi DN2 itu sama besarnya, orang itu tidak sakit karena virus itu dinetralisasi. Tapi kalau sekarang ada virus DN2, orang itu punya antibodi virus DN1 yang komplit. Pada DN2 ini tidak komplit keluarnya. Kan tidak komplit, bukannya menetralisasi, justru mengadakan internalisasi. Enggak ada kata-kata enhance, peningkatan untuk masuk virusnya ini. Sehingga virusnya bisa masuk banyak. Kalau antibodi netralnya bagus, titernya sama tinggi, 2 DN tadi tidak bisa masuk. Ini adalah konsep terakhir dari vaksinasi dengue. Jadi vaksinasi dengue baru 2 tahun terakhir ini berhasil. Karena vaksinasi yang lalu itu menimbulkan enhance justru. Antibodi 1, 2, 3, 4 itu divaksin, tapi 2, 3, 4 itu tidak naik 4-4-nya. Hanya 3 naik, 1 tidak naik. Terjadilah suatu enhance. Sehingga kalau orang divaksin bukannya sembuh, malah kalau dimasukin virus baru, virusnya akan dimasukkan banyak. Terakhir vaksin di Kuala Takeda itu 4-4-nya tinggi, sehingga Anda terprotek. Apakah itu DN1, DN2, DN3, DN4, Anda nggak jadi sakit. Ya, modelnya seperti itu. Itu teorinya demikian ya. Nah, kemudian setelah masuk internalisasi, maka seperti biasa adalah virus dan agent, virus sebagai agent dengan imun dari manusia, maka jadi suatu immune reaction. Kalau immune reaction, maka terjadi suatu cytokine production. Di kesempatan yang lain, itu virus antibodi yang kompleks nanti dia akan memicu keluarnya komplement. Ada sitokin, ada komplement. Komplement akan merusak atau melakukan lisis pada sel-sel endotel, maka terjadi suatu bridging yang terpecah di sini. Bridge-nya pecah berarti tidak ada bridge lagi, maka langsung bisa masuk. Maka terjadi satu plasma leakage disebut vasculoendothelial. Ditandai dengan nanti PCV atau selnya akan meningkat. Dan itu akan meningkat darah lebih kental dan plasma darah, volume darah akan menurun, maka akan jadi suatu shock. Ceritanya begitu. Ya. Panjang gitu. Kalau dia sambil langsung ada orang tidak ngerti pasti. Lanjut. Nah, ini saya nonton mulai pertama ini dulu immunopathogenesis ini. Orang yang baru-baru pemilihan ini malah tidak ngerti orangnya.
Ini saya kembalikan ke yang lama. Jadi ini ada suatu monosit atau menjadi suatu makrofag. Monosit kalau ada dalam aliran darah, makrofag ada jadi jaringan, maka dia adalah virus. Nah, virus ini itu hebatnya dari apa? Dari dengue. Itu memicu bukan cuma MHC kelas 1, MHC kelas 1 dan kelas 2. Biasanya bakteri kelas 2, virus kelas 1. Ini tidak ada kelas 1, kelas 2 semua teraktifir. Untuk kelas 2 yang teraktifir, dia larinya adalah menuju ke daerah ini, ya. Kemudian berbentuk gamma, kemudian daerah 2, kemudian menimbulkan endothelial injury. Endothelial injury akan jadi leakage. Di pihak lain, dia lewat CD8, maka di sini ada suatu C toksik, ya. Maka akan terjadi suatu lysis dari sel yang terinfeksi. Ingat ya, di immune ini yang termasuk cellular immunity, dia pecah. Karena dia pecah maka virusnya akan keluar. Isi dari perut ini juga akan keluar, maka dia akan keluar yang satu dari alpha, tissue factor, dan ada mediators. Nah, tissue factor ini khusus, dia selalu meningkatkan konsumsi dari trombosit, sehingga di jalur ini akan jadilah suatu trombositopenia yang menyebabkan suatu perdarahan. Nah, yang tadi saya sebut tadi suatu antibody kompres tadi akan memicu komplement. Komplement akan menyebabkan perusahaan dari bridge dari endothel, maka terjadi suatu leakage. Karena leakage maka plasma yang akan turun jadi shock. Kalau orang itu sial, maka di sini ada trombositopenia, ada perdarahan shock, di sini ditambah dengan endothel leakage dengan shock. Kalau ini terlambat memberikan transfusi, lambat memberikan cairan, maka orang ini termasuk di puncak yang teratas sendiri yang meninggal. Itu ceritanya, singkat gampangnya begitu. Lanjut. Jadi kita ke bentuk lain dari DBD itu kelainan dari hemostasis. Semua orang takut demam, berdarah, dengue. Ada kata-kata berdarah itu semua sudah takut pasti. Kalau berdarah gimana? Nah, berdarah itu gimana bisa terjadi? Ini ada 3 yang diketahui sampai saat ini adalah vaskulopati. Vaskulopati itu karena adanya komplement tadi, ya. Maka komplement tadi kan menyebabkan leakage dan menyebabkan rapuhnya dinding. Kalau itu Anda melakukan satu ruplit test, maka akan jadi peteki. Atau kalau tidak, peteki langsung keluar. Atau akan terjadi satu leakage. Dan yang kedua, ini adalah trombosit. Kalau trombosit itu kan apa? Pabriknya diserang. Virus itu mengattack sub-sub tulang. Sehingga trombositnya akan jadi trombositopenia. Dan megakaryosit juga akan dirusak. Megakaryosit dirusak, nanti trombosit juga harus diturun. Dan selain itu, trombosit juga akan dihancurkan oleh kompleks imun. Kompleks imun dibentuk dari limpa, sehingga trombosit diserang dari banyak tempat, kemudian dilimpah dengan myelitis dan trombolysis. Dan itu akan menyebabkan nanti adanya model kerusakan endothel, kompleks imun, antibodi spesifik trombosit, dan berakhir dengan DIC. Oleh DIC jadi perdarahan di mana-mana nantinya. Yang terakhir, faktor pembekuan. Faktor pembekuan juga akan turun. PTT, prostaglandin juga menurun. PT protein juga menurun. Faktor-faktor pembekuan yang akan menurun. Fibrinogen akan menurun. Karena fibrinogen banyak dipakai untuk melakukan pembekuan. Karena pembekuan jadi suatu fibrin yang menurun. Kalau fibrin menurun, maka jadi mudah berdarah. Karena mudah berdarah, maka di sini bekas fibrin yang rusak akan meningkat. Tema FDB. FDB dikenal sebagai D-dimer. Anda kalau periksa, dimer, itu akan kita dalam model FDB ini. Dan ini juga terjadi D-dimer ini di banyak penyakit-penyakit berat atau sepsis, termasuk kemarin D-dimer ini sangat penting di penyakit COVID. COVID kalau ada suatu imun responnya sangat berat, jadi suatu COVID yang berat, terutama kerusakan di paru dengan D-dimer yang tinggi, maka kemungkinan jadi besar ada trombosis. Beberapa orang bisa jadi trombosis dan juga terjadi
CVA. Nah ini yang lakonnya. Ya ini imunopatologi DBD. Nanti ujian dari saya itu tidak keluar dari sini kok. Ada pokoknya mengetahui ini bisa dibuat antara 50 sampai 100 pertanyaan dari sini. Jadi ujiannya di sini. Bisa antibody saya monocyte ya. Monocyte virus ini kemarin ada saya sama saya. Kalau mas saya ada peran enggak? Ada peran mas saya. Bukti kalau ada pada dengue, ada yang pernah kena dengue. Ada kulit kata, oh gatal-gatal ya karena pada dengue. Kok kulit saya merah semua? Karena ada masuk amin yang keluar. Kalau misalnya keluar, berarti ini yang main. Gitu. Ini sama dengan suatu dirigen. Dirigen itu apa namanya? Orkestra. Ya. Orkestra sekali ini yang main banter trompetnya. Gitu. Saya lagi yang main banter pianonya. Lain-lainnya yang banter mesti vokalisnya demikian. Tapi kalau misalnya mereka banter semua, ya meninggal orangnya. Kalau enggak, ya kita lihat satu persatu mana yang paling menonjol. Sekarang kita lanjutkan ini. Dengan adanya antibody antigen reaction, maka dia keluar sitokin. Sitokin akan menginjak endotel. Itu kalau injak ada yang mati, ada yang bridgingnya rusak, ada yang lubang, sehingga akhirnya jadi virulentas yang meningkat, hancur, maka semua cairan keluar, darah jadi lebih kental, akan jadi suatu leakage. Dan leakage akan melewat satu shock hypovolemic. Di sini sampai sini kematian biasanya. Kemudian Anda lihat di sini, sitokin itu larinya kemana? Endotel itu dirusak oleh siapa? Dirusak oleh komplement. Komplement rusak perimeter. Tapi saya tahu percobaan tadi saya katakan bahwa virus itu sendiri bisa merusak endotel lewat CPA. CPA ini cytopathogenic effect, langsung merusak sehingga endotel itu habis, saya juga habis, perimeter kapiler endotel habis, perimeter kapiler bocor semua. Nah, ini kalau lari ke sini, ini kalau lari ke atas, sitokin tidak cuma urusan itu saja, sitokin akan lari ke atas. Sitokin akan mengasa endotel. Endotel meningkatkan von Willebrand. Von Willebrand ini adalah suatu koagulan yang kuat. Von Willebrand kuat ini akan mengikat trombosit. Trombosit ini akan diikat sehingga trombositnya akan berkurang dalam aliran darah sehingga jadi trombositopenia. Dan jadi akan menjadi bleeding. Tapi tidak saja, virus tadi, sitokin atau kompleks tadi akan menyebabkan juga susun tulang mengalami depresi, megakariosit akan turun, trombosit akan turun, limpa juga ikut merusak, lisis trombosit turun. Kemudian di sini ada antibody dalam trombosit. Di sini peran dari kadang-kadang kita berikan steroid atau kita berikan IVIG, intravenous immunoglobulin, supaya antibodi dan trombosit bisa ditekan, trombosit tidak rusak. Tapi kalau menekan ini cuma sebagian ini saja tidak rusak, tapi ini masih tetap mengalami lisis dan ada megakariosit yang masih turun karena depresi seluruh tulang. Semua itu akan menyebabkan bleeding dan semua ini akan menyebabkan suatu kelainan koagulasi dan fibrolisis yang kata TFDP meningkat, di diameter meningkat. Kalau beda dia akan shocknya hypovolemic. Kalau dua ini ketemu, shock hypovolemic sama hypovolemic shock karena perdarahan dan karena leakage ketemu, maka orangnya akan banyak meninggal. Kemudian seperti ini. Ini sudah saya setelahkan di yang pertama, slide yang pertama, diingat aja. Beberapa slide ini sangat sederhana. Ini sudah sebegitu sederhananya, artinya lebih kuat, tapi tidak saya berikan. Jadi di sini sitokin tidak sendirian. Mediator juga tidak sendirian. Mediator akan diproduksi juga oleh makrofag. Tapi mediator ini sudah tahu bahwa masa kita cerita mengenai IgE, dia tidak hanya pada immediate hypersensitivity, immediate hypersensitivity itu yang keluar dari sitokin dan yang keluar dari vasoamin, ingat yang kata kemarin itu. Kan akhirnya dua kan. Yang lambat adalah sitokin, yang immediate lewat histamin tadi, ya. Ini juga terjebak di sini jadi mediator. Mediator ini kan menyebabkan perimeter kapiler. Ya, di mana mediator salah satu kalau anafilaktoin yang meningkat, maka orangnya anafilaksis, model anafilaksis, model seperti itu.
Dan masa ini mengeluarkan kemukain khusus. Kalau yang monosit atau makrofag mengeluarkan sitokain, tapi kalau masa atau hasil asal dari basofil itu akan mengeluarkan kemukain. Dan sini ada satu kemukain dan sitokain yang ring dari kemukain sitokain ring, di mana dia akan saling memperkuat. Jadi kemukain dan sitokain kalau bekerja sama, dia akan memperkuat beda. Kalau kemukain Anda seperti tahu, masa juga Anda tahu akan jadi mata jadi bengkak, mata pun jadi gatal. Itu yang immediate, yang ringan. Tapi yang berat Anda filaksis. Jadi leakage Indonesia hipovolemik. Ini cerita imunopatologi. Nah, sekarang klinis ya. Kita balik lagi. Jadi kesana kesini kesana kesini ya. Memang modelnya seperti itu. Kriteria dari TNI 1997 ini dulu. Ya. Itu adalah panas 27 hari, basic. Kemudian ada kenyataan perdarahan. Anda dites dengan tourniquet test positif, bisa ringan peteki, bisa berat ekimosis berkurang. Kemudian ada video mukosa, Anda kalau sikat gigi langsung bisa, oh ya saya kok gusi saya berdarah, atau berak saya hitam, hasil tetrek, atau kalau terjemah injeksi itu tidak bisa membeku, sehingga tempat injeksi pengambilan darah itu biru-biru semua, sehingga Anda sepertinya KDRS ya, kekerasan dalam rumah sakit. Atau ada lain-lain tempat, atau mimisan, atau kalau wanita menstruasi yang belum waktunya ya, jadi ada mimisan atas, mimisan bawah istilahnya orang-orang ya. Kemudian bisa muntah darah kalau memang terlalu banyak yang berdarah di lambung, dan kalau dewasa program 6 milina dihitung trombositnya turun normal 150.000 dan bisa turun sampai 100.000. Di bawah 50.000 jadi spontaneous bleeding, di bawah 20.000 bisa jadi berdarah di mana-mana. Kemudian plasma leakage, kita dimulai thrombocyte. Sekarang mengenai plasma leakage. Plasma leakage, makanya hematokrit akan meningkat 20%. Gimana tahunya Anda kalau itu dengue atau dengue hemorrhagic fever? Bedanya hanya pada adanya hemokonsentrasi. Kok pasien datang HB-nya misalnya 17 gimana? Anda tahunya 17 itu normal atau tidak normal? Dilihat aja kalau Anda bisa berikan cairan ternyata dia turun ke 15 atau 14, kita tidak naik lagi, yaitu orisinilnya 17 berarti jadi suatu hiperkonsentrasi lebih dari 20%. Atau penurunan hematokrit pada following pemeriksaan berikutnya itu lebih dari 20% dari baseline. Atau ada suatu tanda-tanda pesimistis yang lain di mana dia masuk ke rongga-rongga yang disebut the third space. The third space berarti dari kafum pleura jadi pleural effusion, kafum dari abdomen jadi asites, dan kalau ke seluruh tubuh akan jadi hypoproteinemia karena buminya keluar semua, buminya di dalam darah akan kurang. Kalau orang mengalami udim, sehingga pasien itu akan mengalami, oh ya tangan saya kok jadi bengkak ya, cincin saya tidak bisa keluar, badan saya lebih gemuk dan gerakan lebih kaku karena semua sendi-sendi akan terisi cairan, modelnya seperti itu. Nah ini grading severity bahwa yang dulu 97 ini yang baru-baru ini sudah dipakai, tetapi di dalam ICD internasional itu masih dipakai. Itu yang jadi orang bingung. Jadi ada ada 4 grades, saya sebutkan ini. Tapi ini banyak yang tidak pakai ini. Sekarang pakai ada grading severity nanti di slide yang lebih lanjut ya. Yang pertama adalah fever, non-specific symptom. Mungkin ada hematokrit hemorrhage yang tingkat 1, positif dan tingkat saja. Yang kedua ada spontaneous bleeding. Orang datang dengan mimisan seperti itu sudah dianggap manifestasi 1 dan bleeding itu dianggap masuk 2. Dan yang aneh itu grade 3 itu adalah circulatory failure. Mesti akan ini ditambah ini mesti tidak.
di tiga itu langsung mereka masuk sinkronis failure. Jadi tidak melihat ini, tapi dia melihat tensi nadi, rapid beat, narrowing pulse berarti harus hati-hati kalau antara sistol dan diastol itu mulai dekat, itu berarti darah yang dikirim. Waktu masih tinggi, sistolnya katakanlah 120, diastolnya 60 itu kan pas-pasnya tinggi loh. Itu berarti darah itu akan dipompa dengan banyak. Mati itu namanya disebut pulsus selen, karena nadinya dia akan besar. Tapi kalau itu katakanlah 100 per 90 cuma 10 aja, itu di sini pasti nadinya kecil karena di level masih sedikit. Ya, itu hampir sama dengan kalium natrium. Kalau kaliumnya 4, natriumnya tinggi 130 bagus. Tapi kalau natrium itu mulai turun, kalium sudah mulai naik, karena di situ tidak ada listrik lewat. Itu sama dengan orang dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, terus dicuri orang banyak di tengah-tengah sini sampai tempat Anda berat sudah. Voltase sudah tidak 120 volt lagi, cuma 350 volt. Sehingga Anda mesti pakai step volt untuk naikkan itu tadi. Ini juga demikian. Jadi model fisikanya itu adalah suatu narrowing. Kalau saya bilang ini hati-hati. Maksudnya ditampilkan dingin, terus itu demam clammy skin. Dan orang itu karena daya otak mengalami oksigenasi yang kurang, maka dia akan jadi gelisah. Restlessness tidak rest, tapi lessness. Jadi restnya itu tetap ganggu, tidak rest, dia jadi gelisah. Kemudian pada 4, bukan failure lagi, tapi sudah shock. Malah tidak terukur, ada cerebral pressure. Jadi segel 1, 2, 3, 4 itu kita normalnya 2, 3, 4. 1 adalah demikian plus ini jadi 2. 2 adalah demikian plus yang jadi 3. Ini tidak. Ini 1 ini ada fever, yang kedua adalah spontaneous bleeding tanpa ada provokasi. Yang ketiga tanpa kita dijatuhkan di dalam klasifikasi sinusoidal failure. Dan sinusoidal failure dia tidak bicara mengenai bleeding. Ini yang jadi selalu jadi perdebatan kalau ada kongres perdebatan. Nah ini ada bleeding agak diteruskan ke sini. Kalau ada bleeding, gimana? Bleedingnya berat, bleeding berat kalau tidak shock, dia tidak masuk 3. Walaupun bleedingnya berat. Tapi kalau bleedingnya tidak berat, tapi kita tahu hipokonsentrasi, dia shock, maka masuk ke 3. Jadi shock itu bisa ada bleeding, bisa ada karena hipokonsentrasi, tapi dia circulation aja yang detail. Sehingga 1, 2, 3, 4 ini menjadi lemah, tapi tetap dipakai. Lanjut. Ini adalah potensial di mana pada hari pertama Anda perhatikan ada temperature naik, yang kedua dehidrasi sudah mulai di sini, hemoglobin sudah mulai naik di sini, kemudian virilnya sudah mulai meningkat di sini. Ini adalah hari-hari bahaya, hari keempat, kelima, keenam. Dan di sini akan terjadi suatu organ impairment. Dan sampai di sini Anda sudah lihat mungkin dia akan sembuh, mungkin juga dia akan tambah berat. Dan di sini sudah mulai muncul IgG-IgM. Di sini Anda periksa, oh masih negatif, bukan Anda dengue disingkirkan, tapi dengue belum keluar. Karena di dalam recovery dia baru keluar, Anda sampai kesempatan dulu dia untuk membentuk antibody. Dimana kalau di dalam imun yang saya beritahu, yang saya ceritakan tadi, setelah TH2 dia akan menyebabkan yang konsentrasi bisa yang di tengah akan jadi di pinggir dengan sebutan plasmasal, lalu terbentuk antibody. Sebenarnya belum terbentuk, itu harus ada waktu. Mungkin kalau misalkan saya sekarang dikasih imbus supaya imbus itu nanti jebusnya itu nanti 2-3 minggu ke atas. Di pada saat ini tidak ada imbus itu berperan. Kalau makan minum imbus ya di sini-sini, sehingga tidak jadi ini. Kalau sampai di sini minum imbus, ya imbusnya itu keluarnya di sana. Lambat, setelah ceritanya. Jadi Anda lihat dari spektrum clinical diagnosis, be careful about these days 4 until 6, day 6, day 4 until day 6. Ini yang kritikal. After this, kalau Anda bisa survive, ya tetap survive. Kalau Anda tidak survive, ya tambah terjun. Itu saja. Nah, horror night. Lanjut. Ini adalah tempat-tempat di mana si virus bisa memberikan suatu respon. Anda bisa melihat, bisa miaskan, bisa joint pain,
bisa jadi suatu headache. Nah, headache ini hati-hati, nanti ada typhoid fever di sini, di mana typhoid hari ke-5, panas hari ke-5, dan critical time hari ke-5 juga pada dengue. Di sini biasa Anda didiagnosis sama dokternya, oh Anda ini kena dengue sama kena tifus, badan waduh apa senang. Soalnya typhoid kan lewat mulut, ini kan lewat semut, lewat nyamuk. Masa ada digigit sama makan rujak itu barengan gitu. Jadi biasanya ini salah satu, tapi biasanya di hari ke-5 itu dua-dua bisa muncul, sehingga pada hari ke-5 dokternya bingung, pasiennya bingung, semua pada bingung. Anu belum keluar, dan belum keluar, trombosit ya 100 gitu aja. Ada pasien masih sakit kepala sama sakit semua. Jadi mereka anggap ini sama dokter nggak cocok, mungkin seperti itu. Tapi kalau dalam waktu fisiologi Anda bisa menerangkan dan Anda bisa bersabar untuk menunggu keadaan jadi lebih baik. Lanjut. Nah ini balik lagi ya, ini balik ke depan lagi. Ini di depan pertama tuh ini ya. Ini adalah clinical manifestation. Seorang itu dengan dengue infection itu bisa dua, bisa asymptomatic. Yang saya katakan tadi ini undercore, jadi ini ada yang di bawah fenomena gunung es. Yang ini symptomatic. Yang symptomatic tidak semua dokter, ada yang memang obati sendiri, ada yang dibiarkan saja pakai disuruh saja cukup berjalan. Nah, yang symptomatic ini juga bermacam-macam nanti. Bisa menjadi suatu acute viral syndrome. Saya katakan tadi ada satu diabetes fever. Jadi sebetulnya unidentified acute viral infection. Ada diagnosisnya begitu. Itu ada nomornya di WHO. Kemudian dengue fever. Dengue fever biasanya without hypoconcentration, di mana HB-nya masih stabil saja. Kalau saja di lebih dari 20% meningkat keluar atau meningkat, maka dia sudah disebut dengue hemorrhagic fever. Untuk dengue fever ini ada dua lagi. Ini juga dengan tanpa perdarahan, ya dengue fever biasa saja. Anda zaman dulu ya bisa panas seperti ini, maka kalau ini banyak orang kena aja, ini flu Singapura, flu Hong Kong, flu Tokyo, flu apa aja udah seperti itu. Tapi karena punya deteksi IgM, MNS1, maka sekarang kita bisa mendeteksi, oh dia ada dengue fever. Dan dia bisa juga dengan hemorrhage yang tidak biasanya, katakan pada gusi, peteki, atau adanya suatu miniser seperti itu. Nah, yang paling bahaya, tapi cuma berapa persen saja itu adalah DAF atau DBD atau dengue hemorrhagic fever. Di sini akan jadi plasma leakage. Tapi ini hanya diketahui seperti itu, tapi tidak dimasukkan di sini adalah perdarahan. Tadi saya menunjukkan perdarahan sehingga Anda kalau melihat ini glucose dan kan mana perdarahannya ya ada, usia di sebelah sini tidak ditulis. Karena ini plasma leakage itu bisa leakage tapi itu sedikit aja, 30-40% atau 30% mungkin masih oke. Kalau leakage-nya sampai 50%, maka dia akan mengalami suatu shock syndrome. Jadi orang-orang ini yang tanpa adanya leakage, tanpa adanya concentration disebut diagnosisnya adalah dengue fever atau DB, demam dengue, DD, demam dengue gitu aja. Tapi kalau yang dengan hypoconcentration dia masuk ke DBD atau dengue hemorrhagic fever. Sampai sini ngerti ya, saudara ya? Ini bolak-balik ya. Kuliahnya modelnya seperti ini. Terus saya cari tadi sama Mbak Dia. Dia dikasih aman, dikasih di sana, pagi ini belum dikasih. Kasih yang sini, situ udah dikasih. Jadi ya dikasih ini, dikasih situ, balik lagi, kasih sini, balik lagi begitu ya. Tapi moga-moga Anda tidak bingung. Nah, ini apa namanya? Ini saya buatnya. Iya. Nah, ini saya buat sendiri. Bagaimana semua itu coba saya rangkum yang dengan bahasa yang sederhana sehingga Anda itu bisa mengerti. Nanti bahasa ruwetnya saya tunjukkan ke dokter ini untuk cukup ruwetnya. Ini tidak ruwet teman-teman. Ini dengue infection. Saya ulangi lagi ini. Dengue infection dia mempunyai suatu kriteria dengue fever dan dengue hemorrhagic fever. Dan dengue fever biasa, ada fever, ada mual, ada muntah, biasa seperti itu.
Dehidrasinya karena mual-muntah, bukan karena leakage. Ya, di sini karena dengue fever. Kemudian dimulai ada hemorrhagic manifestation. Tadi di yang aku lupa tadi tidak ada hemorrhagic manifestation, ada hemorrhagic manifestation. Ada juga hepatomegaly khas ini. Seringkali ke sebelah kanan atas naik. Kenapa ada hepatomegaly? Kenapa hepatomegaly kok nyeri? Karena dia ada kapsul Gison, Anda kalau saya baca anatomi. Kapsul Gison itu kalau direkam mesti nyeri. Jadi hepatomegaly yang tiba-tiba itu mesti nyeri di daerah kanan atas. Kemudian di sini ada trombositopenia. Trombositopenia akan menunjukkan antibodi kompleks dan akan jadi perdarahan. Untuk yang ini, yang tengah ini, nah ini yang paling sering itu terjadi suatu permeability meningkat, leakage plasma, hipovolemia, dan jadi shock. Shock akan meningkatkan adanya fibrin yang terpecah, maka jadi suatu DIC. DIC jadi bleeding. Ada karena anoxemia, sebenarnya cuma asidosis. Asidosis yang menyebabkan kematian. Dan ini disebut dengue shock syndrome. Ini kalau kita tadi adalah grade 3 dan 4 circulatory failure. Kalau yang ini ada DAF biasa, grade 1, grade 2. Lanjut. Ini balik lagi ya, manifestasi klinik ya, tidak apa-apa. Ini adalah termasuk satu acute viral syndrome atau sindroma infeksi virus. Bisa asimptomatik sampai simptomatik, saya katakan tadi ini di bawah gunung es. Modelnya demam tidak khas, datang pada Anda, saya panas badan, nyeri otot, nyeri sendi, sakit kepala, ada mual, ada muntah. Ini biasa merupakan satu acute viral syndrome. Ya, lanjut. Ya, kemudian timbul setelah masa inkubasi, mendadak ada viral syndrome, suhu meningkat bisa 39-40 karena virus, bisa juga turun dengan cepat, bisa turun naik. Kalau naiknya dengan cepat, maka tubuh masih dingin dalam suhu panas, maka ada menggigil. Maka mekanisme menggigil adalah seperti itu. Demam 5-6 hari sampai masuk critical point tadi. Kemudian ada pecah merah itu disebut suatu morbilliform ya, berbentuk fleeting atau blue point atau mottling. Jadi di antara kemerahan ada putih-putih model kayak panun gitu ya. Itu namanya mottling ya. Tapi muncul sepintas, dan semua orang punya mottling. Kemarin pasien saya ada mottling dan suruh foto. Terus dengan temannya, kamu punya mottling nggak punya, dia yang punya. Dia tes KWG positif, dimana dipertahankan kurva antara sistem radiatur dipertahankan selama 3 menit. Kita lihat tadi ada perdarahan. Lanjut. Kemudian onset mendadak, onset flash dari kepala, anoreksia muntah, nyeri abdomen, suhu tubuh mencapai 40-41, mungkin pada anak-anak jadi satu konfusi, adanya suatu jadi radikal, pedaging, tadi positif atau pedaging positif. Lanjut. Pada kritikal yang bisa katakan itu hati-hati pada anak-anak itu demam menurun. Kalau demam menurun ini bukan artinya demamnya turun, tapi orang yang dapat badan shock. Kalau shock ya dingin, tambah pulse pressure, biasanya narrowing saya katakan tadi, mestinya 100/70 turun ke 180, dan 100/90 hati-hati. Yaitu menuju ke kematian. Shock berkepanjangan menyebabkan anoreksia dan metabolisme terganggu, maka asid akan meningkat hasil daripada metabolisme, tapi tidak bisa metabolisme kembali lipat, maka jadi suatu asidosis metabolik. Nah ini old and new classification ya. Ini pada klasifikasi yang baru itu adalah konsensus dengue dengan clinical severity. Jadi dengan warning signs, dengan severe dengue, Anda bisa baca di sini. Dan ini klasifikasi lama saya sebut tadi, grade 1, grade 2, grade 3 yang circulatory, dan grade 4 mengenai shocknya. Di sini nggak ada grade-gradean, di sini cuma dikatakan ini dengue biasa, ini dengue dengan warning signs, kemudian yang severe dengue. Severe dengue ada yang severe dengan shock, ada yang severe dengan konvulsi, ada yang severe dengan hepar yang rusak, ada dengan CNS yang terganggu, model seperti itu.
atau akan jadi suatu heat yang sangat tinggi, jadi suatu hypothermia, maka ini termasuk dalam dengue severe. Jadi Anda lihat bahwasan klasifikasi baru ini memperjelas sesuatu yang jelas diperjelas jadi tidak jelas ya. Jadi ini jelas severe-nya tapi tidak jelas di grade-nya. Saya ini mencoba untuk membandingkan. Oh, satu itu ini lah, dua itu yang dimaksud itu ini lah, dua, tiga yang very severe ini yang termasuk di 3, 4. Tapi yang aneh very severe dia dikatakan pada AST yang tinggi. Ini tinggi nggak belum tentu tensinya jelek. Kalau tensi jelek ini sebenarnya tidak cocok sama ini kan. Tapi kalau keadaannya jelek dia tidak sadar segala, kelihatannya kok ke arah 3, 4. Nah mungkin dari 1, 2 kan. Jadi ini sesuatu yang jelas, jadi tidak jelas. Tapi sesuatu yang jelas ada di orangnya, dimasukkan sini jadi tidak jelas. Yaitulah dengue. Lanjut. Sama aja di grading dari Sierra dan seperti tadi. Lanjut. Ini juga yang klasik severity dengan warning sign yang probable dengue, kemungkinan dengue adalah seperti ini dengan ada tes lalu nyeri tonic positif. Ini dianggap masih probable karena belum didukung dengan ada laboratori. Kalau laboratori mengatakan IgM positif, MS1 positif, trombositur rendah, maka ya sudah. Kalau leukemia belum tentu, semua acute viral syndrome leukemia. Kemudian ada warning sign dengan abdomen nyeri, abdomen muntah-muntah, itu dianggap warning sign, hati-hati itu warning. Tapi itu grade berapa? Tergantung. Kalau Anda masuk grade ada tonic sign positif, apa ada secondary failure atau enggak? Kalau di sini nggak ada secondary failure, dia masih aja 1, 2 mestinya. Di sini juga demikian. Ini ada AST tidak sadar bukan itu tensinya jelek kan? Kalau tensi tidak jelek, masuk 1, 2 mestinya. Tapi kalau misalnya severity mestinya masuk orang yang severe mesti 3, 4. Jadi sesuatu yang jelas ada menjadi tidak jelas kalau di grade. Kalau di grade kalau dimasukkan ke sini, di grade itu tidak jelas, gitu. Tapi ya ini adanya ya, Anda pelajari ini saja. Dan yang terakhir yang ada adalah Diagnostic 17 dimulai tahun 2011 dan 2013 ditetapkan dia sudah seperti ini. Grade 1, 2, 3, 4 ada untuk mana? Ada untuk ini apa namanya mengisi klasifikasi menurut WHO kan ada kode-kode WHO pun itu ada kodenya 1, 2, 3, 4. Tapi di sini mau dikode apa sih ini? Tidak ada kodenya. Kodenya 1, 2, 3, 4. Lanjut. Nah ini kembali lagi kemarin cek laboratorium leukemia, limfositnya besar, atipikal namanya blue lymphocyte namanya itu, limfosit biru, kemudian atau giant lymphocyte, trombositnya kurang dari 100, ada hipokonsentrasi di 20%, kelainan pembekuan darah, ada imunoglobulin albumin terutama belum keluar dan LTP meningkat. Kalau dia meningkat sangat berat maka dia termasuk severe dengan muntah-muntah dan sadar betul. Tapi kalau tidak berat, ya sekedar dia naik aja karena apa? Si dengue virus itu sangat suka sama hepat, dia suka sembunyi di sini. Lanjut. Ini beberapa penelitian aja. Seseorang dengan IgM positif itu tidak semuanya menunjukkan suatu kejadian dengue. Ini hanya beberapa saja yang positif ternyata, banyak terlalu negatif. Lanjut. Ini juga penelitian demikian, penelitian dari ini false positif. Kelihatannya positif, tapi ternyata banyak yang positif dilihat itu ternyata penyakitnya macam-macam ya. Jadi Lyme virus, malaria juga memberikan kode positif seperti itu. Japanese B encephalitis juga seperti itu. Jadi Anda lihat kalau false positif itu juga tinggi rate-nya. Kita seakan-akan ini mesti dengue, ternyata dicari betul. Dengue ini Japanese encephalitis, ada Lyme disease, ada malaria. Lanjut. Jadi yang penting itu sindrom klinik.
tapi tidak selalu cocok, not reliable. Lebih dari 50% asymptomatic yang di bawah gubernatorial acid. Kadang-kadang hanya satu mild undifferentiated fever, padahal super sedikit ternyata ada dengue. Kemudian penting adalah rapid detection dan more accurate differentiation. Nah ini pada procedure test ada bahasa IgM dan IgG. IgM itu acute. Begitu acute mulai hari ketiga dia mulai keluar, tapi belum bisa deteksi. Setelah hari ke-6 ke-7 baru dia berdeteksi. Dan bisa deteksi lebih tinggi lagi sampai hari ketiga, tapi ini sudah sembuh. Sudah sembuh baru IgM-nya keluar terlambat. Kalau IgG baru keluar dan bertahan selama 2 minggu sampai bisa sampai bertahun-tahun, maintain for life. Kalau IgM ya 3 bulan saja. Dan ini yang saya kata si NS1 kalau itu ditebar kromosom maka NS1-nya itu antigen determinant. Ya, dimana dikatakan kalau NS1 ini mempunyai fasilitas untuk dihitung, maka the more level, the higher level, the more the severe the disease. Jadi lebih tinggi NS1 lebih tinggi akan lebih berat. Dan prognostiknya akan lebih jelek. Ini bisa sebagai suatu prognostik marker prognostik. Lanjut. Ini hampir sama ya. Ini bagaimana Pak NS1 positif, di mana NS1 dibandingkan dengan IgM, mana yang lebih unggul. Ini yang lebih dahulu keluar. Ini adalah dahulu unggulnya kemudian. Ya. Jadi detection tidak bisa pakai IgM, tidak pakai ini. Tapi ini detection awal memang, tapi not early. Yang early adalah NS1. Setelah di hari kelima baru IgG mulai akan keluar. Jadi untuk kesini itu early diagnosis ke NS1, untuk yang early diagnosis ke IgG, IgM. Lanjut. Kalau PCR ya ini adalah penelitian acara ini harganya mahal dan tidak rutin. Lanjut. Ini tadi ada ini menurut gas, tapi masih bisa dipakai sebagai pekanan ya. Anda kalau mendapatkan itu orang dengan trombosit normal diperiksa ada 24 jam, observasi ini bisa rawat jalan. Ini bisa juga dengan rawat jalan. Ini yang dipakai pedoman sama BPJS ya. Mau BPJS atau ini jangan boleh rawat. Kalau rawat nggak diganti gitu ya. Digegernya di sini digegernya tuh. Bahasa saya merasa sakit loh. Artinya kalau sakit, kalau di skala 7, skala 8, apa nggak boleh. Oh namanya saya nggak bisa makan, itu yang ada mual buta. Tapi tetap lantaran ada rawat jalan karena ininya masih normal. Ini juga demikian. Nah kalau sudah kesini, baru Anda boleh dirawat. Kalau sampai di sini, terapinya adalah protokol 2. Lanjut. Dan protokol 2 di sini kan kurang dari ini, terapinya adalah ini. Untuk yang hati trombositnya kurang dari 100.000 pakai kristaloid. Untuk yang lebih 20%, maka Anda tidak bisa pakai ini. Anda masuk ke protokol 3. Lanjut. Ini catatan aja. Lanjut. Nah ini protokol 3. Protokol 3 adalah ada 5% defisit dari cairan. Caranya udah cepat, 6-7 ml per 2 jam per menit. Ini dievaluasi. Kalau dia perbaikan lari ke sini, kalau tidak ada perbaikan Anda masuk ke sana. Kalau tidak ada perbaikan Anda masuk ke protokol 5. Nah, protokol 4 ada perdarahan. Perdarahan ada 2, dengan DIC atau tanpa DIC. Kalau dengan DIC adalah terapi ini, kalau DIC adalah ini. Saya kira ini masuk nanti rujukannya. Jadi saya kira saya tampilkan ini hanya nice to know. Jadi nggak sampai protokol 3, oh meninggal atau tidak meninggal siapa pesan. Tidak, ini masih ada protokol 4. Protokol 4 sampai 5 dan satu masuk protokol 5. Lanjut. Dan terakhir protokol 5. Protokol 5 modelnya nggak seperti ini. Kalau masih tetap shock, lalu kita lari tidak ke kolit, ke kristaloid lagi, tapi lari ke kolit. Lanjut. Jadi ke kolit tetap shock terus, langsung pasang kateter sentral masuk sampai ICU, tetap shock terus. Moga-moga nggak lari ke mati, tapi lari ke membaik sih aja. Lanjut.
Ini ada cairan-cairan yang bisa dipakai, bisa pakai liquor, bisa albumin, bisa staf. Staf ini dipakai untuk menutup celah-celah yang lebih rusak karena yang sedikit. Jadi Anda kalau pakai staf itu Anda mesti pakai staf dulu, baru pakai infus yang lain. Pakai infus yang pakai staf terlambat, karena infus lain akan bocor semua. Dan yang paling gampang bocor itu ringer, karena ringer tidak lama bertahan dalam darah, cuma beberapa jam aja dia bertahan darah. Kalau albumin masih agak lama, staf lebih lama. Kalau darah ya memang darah, jadi lebih lama kalau ada bleeding. Lanjut. Nah ini saya katakan tadi, bagaimana kita mengecek bleeding itu artinya siapa sih tempat-tempat nyamuk itu. Dia ada rumahnya 1, 2, 3, 4, 5 Anda baca sendiri aja. Rumah Anda itu di mana? Ada yang kira-kira yang di pagar-pagar masuk di 11 itu. 11. Pindah tadi. Tuh. Pagar-pagar ini kalau pagarnya dipakai bling apa? Pakai kaca. Kaca itu kan air kan tidak bisa lewat. Terus dia menahan air. Kalau menahan air dia menahan deket-deket itu. Kalau deket dari main-mainan tong, jadi mainannya anak-anak di halaman-halaman itu semua itu merupakan suatu sumber bleeding. Ini juga demikian, di mana di rumah itu, di bedroom, di mana living room, di mana. Ini saya presentasi di suatu tempat yang lain, ya saya keluarkan tidak satu tuh di satu kuliah ini tidak, di kuliah ini mendapatkan 4 penampilan saya. Lanjut lagi. Dan ini saja sampai akhir saya. Satu pernah dibesarkan teknologi klasifikasi manajemen pengelolaan TBC. Klasifikasi 2009 berusaha mendekatkan gejala klinis diagnostik, tapi menjauhkan dari pembatasan itu dari 34, mendekatkan ke sini, menjauhkan yang lain. Agar kematian akan meningkatkan sehingga itu pengelolaan bagus pasti atau kabar pengelolaan yang meningkat. Karena dikatakan diagnostik antara NS1, IgG, IgM, anti-dengue merupakan salah dari cukup sederhana. Diagram protokol saya berikan tadi, protokol disimpan baik-baik ya. Yang masih cukup memadai sampai saat ini. Kerjasama adanya collaboration among the staff itu yang merupakan suatu tulang punggung dari kerja pengelolaan DVD. Tidak bisa bekerja masif di lanjut. Nah, demikian telah selesai. Ini jujur saya. Sekarang sudah selesai, saya jadi dokter dan ambil BPJS kan.